Monggo Kak Sherly. Kak Sherly. Monggo Kak. Oke, halo guys, gue Lily Sofi. Nah, gue ini sebagai bakers touring ya Kak ya. Bakers touring, dan hobi gue juga YouTube, dan gue juga hobi skaters. Wow, diborong. Borong semua. Dan selain itu, alhamdulillah di usia yang masih 20-an ini gue masih bisa ngejalanin bisnis gue, hackers. Oke, nanti kita kenalin ya hackers itu Iya. apa. Serius baru 20? 21. Iya tuh. 21. Wow. Kok kita terasa. Oke. Tadi hobinya adalah touring, Touring. terus apa lagi? Skaters Iya. juga. Berarti memang dari kecil memang udah begitu? Enggak Udah sih. hobi-hobi begitu? Kalau yang dari kecil banget itu malah lebih ke ngelukis. Tapi nyambir makin tahun makin kayak lanang, motoran gitu. Wow. Gokil sih. Oh ya, sekarang kan jadi bikers perempuan. Iya, bikers perempuan. Kenapa milih itu? Apa ya kayak? Pertama tuh hobinya itu explore loh. Saya suka banget yang namanya traveling tapi nggak suka naik mobil. Oke. Dan saya suka traveling tapi saya nggak suka naik kayak angkutan umum. Akhirnya milih Motoran. motoran. Karena di motor tuh bukan cuman kita explore tempat wisata ya, tapi di jalanan juga. Dan itu asiknya nggak ketulung deh. Karena selain kita explore, kita nambah saduluran. Ya. Tuh, jadi ketemu orang baru, lingkup baru, suasana baru, dan di situ banyak banget pelajaran yang Sofi ambil ya sendiri. Oke. Karena emang dari diri Sofi bukanlah wanita yang hobinya di rumah, tapi keluar untuk cari suasana dan cari keluarga. Oke. Gitu. Nah itu ada yang ini nggak sih ngajakin gitu? Yuk sama gue ikutan. Gitu. Apa memang temen-temennya perempuan pada biker semua? Enggak sih, dulu dari pokoknya Sofi itu usia 9 tahun, itu kelas 3 SD kalau nggak salah ya. Itu almarhum bapak emang sudah ngenalin motor. Gitu. Sofi itu udah diajakin jadi anak trail, cuman nggak pernah di-post. Jadi sama orang tua foto boleh, Tapi jangan di-post. Jangan sampai Orang terlalu ketahuan. Karena emang kalau dulu tuh di keluarga wanita ya wanita. Cuman Sofi ya ala kadarnya ngikutin bokap gitu. Jadi kayak bokap tuh pengen anak cowok nih, tapi lahir anak pertama cewek Sofi, kedua cewek lagi, gagal dong. Ujung-ujungnya Sofi yang dibentuk jadi cowok gitu. Dari yang awalnya punya boneka sampai diganti dengan motor-motoran, mobil-mobilan, bola, bahkan nggak ada yang namanya baju cewek sama sekali. Di situ adalah awal Sofi dibentuk, lu harus jadi pembalap. Dulu digituin, karena emang bokap tuh kayak dia dulu hobi trail, suka di jalan-jalan off-road gitu. Ya mau nggak mau ngikut dong. Kita ngikut, seneng dan suka explore. Akhirnya hal itu sampai sekarang masih ke bawah gitu. Jadi kayak misalkan kawan cewek itu paling cuman kisaran 2 Kak. Itu sahabat paling deket ya 2. Cewek itu dari saya SMA doang baru punya temen cewek. gokil. Yang lainnya cowok. Jadi kalau orang-orang yang cewek-cewek main boneka, saya mainnya gundu, mainnya bola, nggak pernah tuh main boneka. Kebalik gitu. Nah sampai akhirnya almarhum meninggal, nyokap juga ngasih kebebasan, saya pindah ke Jakarta, saya ikut road race. Di situ awal pertama kali saya berani expose, ini loh saya Sofi yang hobinya di motor, sukanya begini gitu. Cuman tetap ada batasan gitu. Dan orang tua pun kayak nyokap nggak pernah yang namanya ngelarang gitu. Sampai halnya kalau masalah motoran nih, pertama kali Sofi touring SMP, nggak punya STNK, nggak punya SIM. Asli tuh SMP pertama kali. Karena emang dulu bokap bilang gini, kalau kamu mau jadi orang, terbanglah setinggi elang. Gitu. Karena ya Sofi pun dulu masih kayak bego gitu, kayak nggak tahu apa sih maksudnya terbanglah setinggi elang. Emang kayak gimana sih? Ternyata waktu pas Sofi beraniin diri, oke, gue bakal ke Jakarta, gue bakal cari jati diri gue, akhirnya dapet.
awal kali ke Jakarta Sofi nggak tahu orang nih, itu jauh banget nimbrungnya, jauh banget, karena emang di Jakarta pun bukannya kita motoran tuh di situ. Di Jakarta awalnya Sofi mau kerja karena keluarga lagi pasang surut, bokap nggak ada, bokap udah meninggal, kita harus kerja ke Jakarta. Di situ nggak ada modal dan Sofi pikir gini, kita ada bakat, apa sih bakat kita? Karena nggak ada modal, oke lah gue ngikut orang. Dulu tuh masih zaman-zamannya Sofi kayak jual kopi tapi ke tempat lokasi syuting. Iya, dulu di Cibubur. Iya. Ingat banget Sofi, karena kita modal berangkat cuman 250.000 kalau nggak salah berangkat. Modal nekat kita ke Cibubur, itu tinggal di musola. Dan emang Sofi dulu tuh berpikir gini, kalau orang lain bisa main di situ kenapa saya enggak? Iya. Di situ kalau nggak salah dulu tuh masih ada almarhum Olga Saputra. Iya. Saya di situ saya masih jadi tukang jual kopi sama suka semir. Akhirnya saya diangkat sama keluarga yang namanya Mpok Isme, dan di situ saya dikenalin dunia entertain. Saya ikut model, diiringin lagi, kamu sukanya apa? Saya bilang saya hobi motoran. Lakinya Isme ini ngajarin, kalau kamu motoran di Jakarta ada wadahnya, ada tempatnya. Kalau emang kamu mau di-push di situ, ayo. Akhirnya Sofi nggak pikir panjang lagi, oke, aku mau, tapi aku dibayar ya. Itu pertama kali Sofi minta uang sama orang. Aku dibayar ya? Dikasih? Belum. Awalnya ditanya, emang lu mau buat apa? Lu kan masih bocah. Itu bener-bener kayak selentingan ya, karena emang itu posisi masih umur 12 tahun. 12 apa 13 lah, pokoknya lulusan SD. Ke situ minta uang dengan orang yang nggak dikenal. Akhirnya dites, lu bisa road race nggak? Road race tuh masih bocah kan, anjir. Mikirnya gini kan, gue mainnya di tanah, kok tiba-tiba di aspal. Gimana caranya gue harus bisa? Coba lintasan pertama jatuh, coba lagi, jatuh lagi. Itu pas di tikungan bener-bener masuk ke liter 8S. Gue pertama kali jatuh sini hancur, sama sini hancur. Gokil. Yang kedua kali itu dites lagi jatuh hancur. Dan yang pokoknya udah berapa kali coba sampai Alvin tuh bilang gini, Koko Alvin, kalau lu kagak bisa mending nggak usah. Gue nggak mau. Kita diraguin ya? Iya, gue nggak mau bayar orang kayak gini. Terus gue bilang gini, Kak, kalau gue pakai metik gue nggak bisa kok. Lu berani nggak ngeluarin motor apa dah, yang penting jangan metik. Dikeluarin lah waktu itu kalau nggak salah motor Air-King ya, Air-King series 2005. Itu masih inget banget karena almarhum bokap juga punya, tapi yang punya bokap yang 2000 yang lebih lama. Akhirnya gue pakai Air-King. Di situ nggak jatuh. Terus dia langsung bilang, lu berani nggak lawan anak gua lintas lurus? Lintas lurus berapa ratus kata kawan. Itu seingat Sofi 100 meter sama 400 meter. 400 meter yang Sofi ambil. Tapi dia bilang, lu bisa pakai metik nggak? Kagak. Akhirnya Sofi langsung bilang kagak. Ya udah, dilepasin pakai Air-King. Dua-duanya? Iya. Itu anaknya cowok. Gitu kan. Tapi emang waktu itu Sofi potongannya nggak rambut panjang. Iya. Emang pendek lah. Dari dulu cepak Style cowok ya cowok gitu loh. Jadi kayak antara lu cowok sama cewek gitu. Akhirnya oke, kita diadu dan di situ pas banget. Alhamdulillah dapet cuman trek lurus dan bisa lolos. Sama Koko dibilang, lu siap? Kalau lu siap, lu latihan 1 minggu, besok gua bayar. Digituin. Sofi nanya lagi, bayar berapa kok? Iya, karena emang yang Sofi pikir kalau gue jatuh, gue crash, siapa yang tanggung jawab? Betul. Benar. Nah di situ akhirnya push gue dapet duit pertama kali. Ya, itu pertama kali duit gue dapet. Nyokap gue bilangin, bulan besok pulang. Sombong dong sama nyokap, bulan besok pulang. Baru bisa pulang kampung tuh. Dari situ mulai kayak, udah deh, gue fokusnya ke motor. Gue berduit nih di motor sampai sekarang. Motoran. Gila banget ini asli. Gua sampai bengong nih ya denger ceritanya Lady Sofia. Yang gua tahu, wah kayaknya di Instagram mantep-mantep semua ini, ternyata
Di balik itu ada terjal banget perjalanannya sampai diremehin orang kan. Akhirnya dapat pertama kali duit ya. Iya, Di umur kali banget. Itu kisar 13-an ya. 13-an. 13, 14 baru lulus SD. Oh ya, sebelum itu nih, Lady tuh pernah kerja apa aja? Kalau Lady sebelumnya kan ini masih kuliah nih. Sekalian kuliah tuh nyambi ngojol. Ngojol? Iya, ngojol dan juga fokus ke YouTube. Oke. Tapi emang grafiknya rata-rata ya hampir berapa sekian persen itu penghasilan dari ojol. Dari ojol. Iya. Kalau ngomongin ojol ya, di Lampung ini ada loh satu komunitas, satu perusahaan yang dia itu bergerak di bidang ojol juga. Tapi ojolnya itu adalah khusus wanita. Nah itu menarik tuh. Siapa tuh bisa dicobain. Itu apa tuh? Namanya Ojesa. Ojesa itu adalah ojek sahabat wanita. Nah dia itu memang khusus untuk perempuan. Kan perempuan ini galau nih kalau mau naik mau naik ojek yang laki-laki. Waduh, nanti gue dijahatin gitu kan. Iya, kadang banyak modus sih. Iya benar. Nah makanya Ojesa itu tampil dengan tampilan baru. Dia khusus ojek perempuan. Jadi membuat kenyamanan khusus perempuan. Nah siapa tahu Lady bisa cobain. Wah boleh juga tuh. Mudah-mudahan sih kalau emang nanti bisa ya. Kalau dari Ojesa bisa nggak sih kalau kita masuk 2 akun? Kemungkinan sih bisa ya. Coba nanti kita tanyain. Mudah-mudahan Ojesa nerima ya kalau 2 akun gitu. Bisa. Nah nanti kalau Shopee mau itu download aja Instagramnya aplikasinya. Itu udah ada aplikasi namanya Ojesa. Terus kalau mau kunjungin Instagramnya juga bisa. Ojesa Indonesia. Serunya lagi nih ya, Ojesa itu udah ada di 5 kota. 5 kota? Di mana sih? Itu ada di Jakarta, Jakarta Selatan, Bandar Lampung, Metro, Palembang, sama Sukabumi. Wah itu sih kayaknya kalau Jaksel sama Sukabumi Sofi sering tuh. Bisa ya berarti ya? Bisa dong, langsung aja. Daftar deh. Download. Oke. Bisa lah ngojek di situ ya. Dan banyak yang make ya nanti. Amin. Nah, soalnya dia memang khusus wanita, jadi wanita tuh lebih terjaga ya privasinya. Terus lebih aman lah. Makanya cocok banget untuk Jesa. Oke. Jadi tadi itu pernah ngojek juga, pernah ngojol. Terus setelah ngojol apa lagi? Kalau biasa nih ya, agenda Sofi yang paling sering Sofiin tuh dari pagi Sofi bakal nge-YouTube. Setelah YouTube langsung ke kampus, pulang kampus ngojol, nanti nge-YouTube lagi. Gitu terus. Oke. Rutin. Jadi full banget. Kadang juga ya kalau misalkan kita lagi banyak waktu malam itu kita buat nonton. Oke nih. Biasanya touring nih ya. Touring itu berapa, ada klubnya nggak sih? Kalau Sofi biasa solo riding. Solo riding kemanapun sendiri. Tapi nggak menutup kemungkinan ya kalau misalkan saat duluran ada yang mau ngajak kayak ayo monggo silakan kalau mau portal gitu loh. Kadang kan ada yang menawarkan portal. Tunggu, portal itu apaan? Gua nggak ngerti soalnya. Oke. Kalau bahasanya Sofi itu jamuan atau dipersilakan untuk istirahat, tempat istirahat gitu loh. Kayak ayo sini dong main gitu loh. Oh nih misalkan ada yang dari luar nih, luar Bandar Lampung mau portal ke Bandar Lampung. Iya maksudnya gini, kakak nih, kakak mau riding jauh, misalkan ke Jakbar. Iya. Dari Jakbar ada nih yang orang klub sana nanyain, lo lewat mana, lintas mana, Sherlock dong. Nanti dijegat sama dia. Dijegat tuh artinya disamperin. Anjay seasik itu. Asik bang, makanya di situ kayak anjay gue dapet keluarga baru, gue dijamu gitu kan. Dan itu yang bikin gue hemat. Sebenarnya kunci hemat adalah menyambung tali silaturahmi. Itu bener banget. Udah dapat silaturahmi, kita hemat juga. Ya? Kadang pun dapat kayak kenal sama orang gitu. Kita kan nggak tahu sih orang itu kesibukannya apa. Ada ya kayak teman Sofi ya. Kita touring sama masih nganggur. Karena ketemu sama orang penting. Kecomot. Iya, jadi kayak ada plusnya gitu. Iya, timbal balik ya. Timbal balik, dan alhamdulillah sih kalau Sofi yang ngerasain sekarang dari kekeluargaan ini ya, Sofi kemanapun itu ada aja gitu yang nyamperin. Dan begitupun siapapun yang main ke Lampung, welcome, yuk main ke rumah Sofi. Gitu. Ala kadarnya nggak apa-apa, yang penting ayo. Biasanya Sofi kan kalau ngejamu tamu nih, iya. Itu di mana? Apa yaudah yuk ke rumah gua?
Atau kita nyiapin tempat gitu? Oh, kalau Sofi sendiri kalian gini. Misal nih, kalau ada acara di Lampung, khususnya di Lampung. Kalau misalkan dia lama, itu kadang suka cari hotel penginapan. Tapi kalau misalkan untuk 1 malam 2 malam, ya welcome, monggo gitu, monggo ke rumah gitu. Nah, cuman kalau yang Sofi hadepin ini kayak acara besok nih ya. Karena emang September itu agendanya sebenarnya lebih ke party. Cuman partinya ini ulang tahun apa gimana? Ya, itu ulang tahun dan itu digabungin sama event. Karena emang Sofi tuh pengen di usia yang nanti 21 punya event yang bisa ngundang semua orang-orang di luar untuk datang. Tapi bukan acara ulang tahunnya, melainkan event motornya. Kayak mana tuh? Kayak misalkan perlombaan dari segi otomotif motor, kayak gimananya itu baru. Kayak yang kita pakai nih, ini ada di Bamboo Inn Homestay. Nah, tempatnya itu nyaman, dia itu memang penginapan. Tapi dengan harga murah, kita tuh udah dapat privasi yang nyaman banget lah. Harus cobain. Sekarang ada 2 lokasinya. Di mana aja? Ada di Antasari sama di Halim. Nah, nanti Sophie cobain aja mau yang mana, ajak teman-teman. Boleh sih, kayaknya emang rekomend juga nih. Yang ini kan ya? Iya, yang ini kita pakai di Antasari. Mantap sih. Jadi kosnya jadi berkurang kan. Oke, kita balik lagi nih ke topik ya. Memang berarti Sophie ini sekarang fokus di motor kan, sama YouTube. Kira-kira Sophie ini ada bisnis nggak sih? Ada. Apa tuh? Kalau Sophie selalu ngejar bisnis itu yang nggak jauh-jauh dari situ lah. Memang dari hobi. Jadi dari aparel. Nah, kalau yang produksi sendiri yaitu Hikers. Hikers official. Itu brandnya. Cuman kalau di situ kita masih produksi baju sama hoodie aja. Untuk aparel touring, maybe kedepannya pasti bakalan kita isi. Oke. Sekarang umur Sophie 21. Wow, udah banyak melalui apa ya? Kegokilan lah. Sampai sekarang jadi lady bikers. Nah, itu kita kan apa ya, transformasi jadi lelaki lah ya istilahnya ya. Itu ada bullying nggak sih? Bullying sih pasti ada. Bahkan itu udah hal yang lumrah bagi Sophie, dan itu ya kalau Sophie ya bodo amat gitu. Karena emang dari dulu didikan Sophie nggak usah mikirin isi kepala orang lain. Tugas lu cuma buat baik. Jadi nggak perlu mikirin kepala orang lain. Terserah orang lain mau ngomong apa, mau ngebully apa. Bahkan itu kalau bullying yang paling sampai ya, itu yang paling nyakit tuh ke nyokap. Karena emang nyokap yang di lingkungan ya, lingkungan Sophie gitu, ngiranya tuh bukan cewek baik-baik gitu loh. Gitu. Jadi ya kalau dari Sophie bodo amat dan nyokap kayak begitu, ya jadinya Sophie harus gimana caranya gue nge-backup nyokap gue. Ya dengan cara diomongin. Toh juga ini bukan aib ya? Bukan aib. Maybe emang orang-orang ya mikirnya gini, itu cewek jarang balik ke rumah, kemana? Kadang tuh cewek kok pulangnya sama om-om, kok bawa motoran rombongan sama cowok. Itu cewek bener-bener apa enggak? Itu sakit banget hati orang. Yang lebih sakit tuh waktu pas bokap meninggal ya. Bokap meninggal kan Sophie ke Jakarta tuh. Pas balik diginin, itu perek. Sophie pertama kali nggak tahu tuh perek itu apa. Tanya sama mami kenapa nangis? Kamu kemana, Dok? Itu apa? Bokap meninggal, Sophie di Jakarta? Enggak, Sophie masih di sini. Tapi setelah bokap 40 hari, karena emang tuntutan keluarga dulu tuh harus kerja. Iya. Dimana kondisi keuangan hancur dan bokap ninggalin utang di mana-mana, jadi Sophie mikirnya, gue anak pertama, gue tulang punggung, gue harus perbaikin keluarga gue dan gue harus bantu nyokap gue. Jadi hal yang menurut Sophie itu halal ya kerjain. Betul nggak? Bener. Selagi kita nggak ngepet, kita nggak nyuri, kita nggak ngebunuh, kerjain, betul kan? Kerjain. Nah, di situ pas Sophie balik, nyokap Sophie nangis gara-gara Sophie dibilang perek. Perek itu Sophie nggak tahu dong itu apa. Sophie pikir tuh kayak apalah, sebutan apa gitu. Makanya kayak, oh iya bude, nggak apa-apa bude gitu. Cuman jawab itu doang, karena emang dulu benar-benar nggak tahu ya. Akhirnya nanya nyokap, mami kenapa? Kamu tahu nggak sih perek itu apa? Nggak tahu. Dengan polosnya. Kamu masih bisa senyum ya katanya. Emang apa Mi? Kamu nggak tahu? Beneran nggak tahu apa kamu bodoh? Aku beneran nggak tahu. Baru dia bilang, perek itu pelacur, jual diri.
Terus? Ya Allah kok gitu, emang Sofi salah apa, mikirnya gitu dong. Emang Sofi salah apa, dan itu kayak ini muka gobloknya tuh bener-bener goblok depan Mami. Nah itu jadi pukulan gak sih buat Sofi kayak, gue udahlah, orang tua gue udah banyak nangisnya nih gara-gara gue. Enggak sih. Gue mau berhenti gitu. Enggak. Malah Sofi malah dari situ ya, Sofi mikir gini, Mami, gak usah dengerin omongan orang. Emang orang lain ngasih makan kita. Kalau kita nggak kerja, emang orang lain mikirin kita. Ngapain sih mikirin omongan orang lain? Yang penting kita buat baik. Mau dia balas buruk ya bodo amat. Yang penting kita buat baik. Oke. Gitu. Toh emang di situ Sofi bilang gini, toh emang aku emang jarang pulang, tapi kan aku kerja. Kalau aku nggak kerja, emang dia mau bayar utang. Aku bilang gitu karena aku bego kan, dulu masih kayak kecil banget. Emang dia mau bayar utang. Aku gituin. Kata Mami gini, kamu sabar ya, kamu kuat ya. Mami di sini berusaha kuat untuk kamu. Akhirnya juga ngedukung. Dia bilang kamu juga. Karena emang di situ posisinya emang Sofi kan orangnya cueknya nojubilah ke orang lain. Bener. Tapi kalau masalah nyokap diusik, Sofi emosi. Gitu. Jadi dari situ langsung nyokap tuh udah sendu aja, udah oke lah dan nerima bahwasannya ya ini kerjaanmu. Tapi sekarang kan udah banyak prestasinya dong. Iya. Nah itu tetangga yang mulutnya panas itu gimana sekarang? Kalau dari mereka ya Sofi nggak tahu ya, cuman orang tua masih sering nyampein kayak waktu pas 2020 awal kemarin pihak Tribun Lampung datang ngeliput. Iya ngeliput karena mereka dapat selentingan kok ada sih Lady Bakers muda yang gila. Yes. Karena emang waktu itu Sofi buat beberapa pamflet itu di share sama kawan-kawan, Lady Sofia keliling Indonesia, pingin keliling Indonesia, dan itu push di push sama semua, hampir semua orang. Itu bikin Sofi sampai sekarang ini beneran deh merinding ya. Iya sama. Anjir, kok impian gue mau explore Indonesia dapat ya. Dapat banget. Dan nyokap langsung bilang, kamu semangat, Mami akan dukung kamu selagi itu positif. Orang lain terserah mau ngomongin apa. Itu dari situ langsung orang-orang di rumah tuh mikir, sebenarnya anak kamu tuh kerja apa? Masih ditanya kerja apa? Mereka tuh tahu nggak sih ada Lady Sofi ini ada YouTube-nya gitu, jadi YouTuber gitu. Mereka tahu waktu pas Pak RT-nya tahu sih, soalnya waktu itu Pak RT sempet nyamperin Sofi itu 2019 setelah buat heboh. Asli heboh. Karena emang 2019 Kak, kejadian 3 mobil satu mobil ngelempang di jalan tol membawa 3 motor, dan salah satunya motor Sofi. Itu kita orang abis meet and greet. Jadi Sofi itu ngadain acara meet and greet di Palembang. Acaranya pecah. Iya. Ramai banget, itu ada ratusan motor yang datang. Pas pulang ke sini, mobil yang Sofi tumpangin sama mobil motor beda ya. Itu ngeguling. Beritanya tersebar luas dari sampai Pak RT, Instagram, Facebook, Twitter, terus tuh ada semua itu viral banget, dan itu sampai Pak RT datengin, dikiranya Sofi udah meninggal. Terus malamnya Sofi pulang, emang waktu itu masih sempat sedih karena emang motor tuh hancur parah, dan RT nanya, anakmu meninggal ya? Bingung dong Mami, karena nggak ada kabar dari Sofi. Nggak ada kabarnya. Malam pulang dari Pak RT datang, RW datang, kelurahan datang semua di rumah. Didudukin Sofi. Shock dong itu. Iya, dikiranya udah mati ini anaknya gitu kan. Didudukin, tanyain, gimana? Ini kabarnya bener nggak? Beritanya bener nggak? Itu ada polisi dong, dikiranya Sofi bohong nih. Aduh. Anjir Sofi. Nah gue kan cuma ngonten gitu kan. Emang waktu itu emang Sofi sempat buat video. Karena emang video yang di YouTube anak-anak kan kita bertiga nih. Lady Sofi, Bro Omen, sama Blo Rizky. Itu yang videoin semua tuh Sofi. Karena di situ Sofi ngerasa kayak yang lainnya aja nangis, tapi Sofi mau nangis kayaknya nggak bisa. Kalau emang udahlah hilang ya udah hilang. Namanya juga titipan gitu. Tapi kapan aja bisa hilang. Tapi yang lain kan nangis. Ya udah. Video ini? Iya, tanpa nggak sadar Sofi megang HP. Abang yang sabar ya abang yang ini ya. Akhirnya viral. Viral. Itu benar-benar viral sampai 1 bulan full. Dari situ baru setelah motor itu hancur, Pak RT datang, semua datang, Sofi jelasin, Sofi kerjanya di sini, ini penghasilan Sofi. Akhirnya tahu mereka. Akhirnya tahu, dan walaupun sampai sekarang masih banyak selentingan cewek nggak bener, ya aku cuek.
Tapi orang tua udah kebal ya. Orang tua udah kebal banget. Apalagi nyokap tuh udah gila itu hatinya. Kalau ibu-ibu lain mungkin udah kacau lah. Dan anaknya digosipin yang enggak kan. Asli gak. Nah itu namanya orang tua. Mantap tuh ibu tuh udah kayak apa ya, tameng baja. Sampein dong. Waduh, gue gak bisa. Cukup dari hati ke hati kalau sama nyokap ya. Intinya nyokap itu ada segalanya. The best. Harta yang paling berharga bagi Sophie itu. Cuma nyokap. Makanya sampai Sophie sekarang bisa seperti ini ya. Asli. Pun ngambil semua ya, untuk ngambil sekarang tuh untuk ngambil apapun kayak pemikiran, ngambil kerjaan itu ke nyokap. Kayak ini nih, ini Sophie lagi ada dalam program keliling Indonesia. Dan itu Sophie langsung nanya ke nyokap, boleh nggak apa enggak? Boleh atau enggak, jalan atau enggak, pergi ke sana atau enggak, ambil yang ini atau yang mana. Misal kalau dilarang gimana? Nggak mungkin. Nyokap pernah bilang gini, kamu mau jalan kemana pun saya nggak akan larang kamu. Kecuali kalau kamu nikah. Nikah dilarang? Nikah dilarang karena Sophie ada tanggung jawab. Apa tuh? Jadi dulu sebelum meninggalnya bapak bilang, gimana caranya kamu jangan pernah menikah sebelum kuliahmu selesai ataupun studimu selesai. Karena itu bakal ngeganggu. Udah ada wasiat ya? Iya, itu bakal ngeganggu. Sekarang Sophie udah mau lulus belum? Lumayan sih jauh. Masih jauh? Masih semester 6, cuman kita lagi ada progres 3 tahun 2 bulan tuh harus cepet wisuda. Ini gara-gara touring terus ini kayaknya deh. Nggak touring juga gitu. Karena emang touring Sophie ini nggak pernah ngambil jangka lama. Paling lama itu 14 hari. Paling jauh kemana tuh? Untuk sekarang ya. Sendirian? Pas sendirian paling jauh kemana? Sendiri. Pernah gak sih sendiri? Sendiri terus ya. Nah paling jauh kemana? Bengkulu. Kalau untuk Sumatera Bengkulu. Kalau untuk Jawa Malang. Gokil. Itu di jalan kayak mana coba? Ya kita kayak apa ya, nikmat aja loh kalau Sophie ya. Karena emang Sophie suka pagi siang sore malam jabanin aja. Selagi motor itu belum jerit dan kita masih inget sama yang di atas ya jalan aja. Oke, itu harus jaga imunitas tubuh. Asli. Tuh. Apalagi kayak sekarang nah. Nah. Kemarin tuh pernah loh Kak, Sophie sekali ya touring. Itu berhenti di Bandung, akhirnya Sophie kena angin duduk. Nah, terus sendirian? Sendirian. Nyokap, kita kan gini ya, kalau Sophie nih, gue udah keluar rumah, berarti gue udah mati. Itu yang Sophie ngomong sama Mami. Bener. Aku berangkat. Kalau udah nggak ada kabar lagi, lebih dari 1 bulan berarti udah nggak ada ya. Aku bilang gitu. Itu selalu kesampaian kemanapun aku pergi, dimanapun itu. Karena emang gini Kak, kita kan nggak tahu usia. Iya. Kita udah ngambil keputusan, aku kerja di dunia motor, aku kerja di jalanan. Berarti mau nggak mau kita terima. Kita mati di mana, betul? Nah itu yang Sophie bilang ke Mami. Jadi kalau misalkan kita nggak ada kabar, jangan sedih. Iya. Udah balik. Udah. Doain aja. Udah balik. Dan itu bener-bener kayak ngerasain gini loh. Kita sakit di Bandung nggak ada yang kenal. Iya. Saya dirawat di Emmanuel selama 2 hari. Itu. Nggak ada yang nengok. Sempat ada yang menjenguk, cuma Sophie larang. Karena kalau dijenguk pasti di pos. Iya. Orang tahu pasti bakal tahu. Saya nggak mau yang namanya ibu saya tuh sakit gara-gara mikirin saya. Berarti ibu nggak tahu dong? Nggak. Sampai ibu cuma tahu 1 kali kejadian saya kecelakaan itu sampai paru-paru saya bocor. Cuma itu doang. Kacau ini. Itu doang. Yang lainnya enggak, karena emang pasti orang tua bakal kepikiran. Dia udah ada beban di rumah mikirin anak yang lagi di luar. Yang ada nggak ada yang jagain dong. Iya. Ya udah. Jadi ya lu sakit kayak gimana perjalanan lu yang nanggung. Karena itu resiko udah lu ambil. Kapan touring lagi? Agustus atau akhir bulan ini. Itu harus jaga imunitas cuy. Nah ini nih ada suka minum jahe nggak? Wedang jahe tuh mantap. Wedang jahe. Itu kalau di sekarang kan COVID nih, cocok banget minum wedang jahe karena bisa apa ya? Bisa nambahin imunitas tubuh kita lah. Nah ini ada satu produk yang keren banget nih. Namanya itu Gendis Ayu. Nah, Gendis Ayu ini adalah produk yang memang bergerak di jahe merah, khususnya jahe merah dia. Jadi itu dia apa ya? Karena dia melihat nih ya potensi, wah COVID nih, akhirnya dia merilis Gendis Ayu ini. Nah, itu harus dicobain tuh. Gendis Ayu adalah produk yang memang khusus minuman jahe. Terus udah pernah coba belum sih? Belum sih Kak, cuma gini nih.
kalau gendis ayu itu untuk khusus Bandar Lampung aja atau bisa dikirim keluar? Kalau gendis ayu ini udah ada hampir di seluruh Indonesia ya. Oh, udah tersebar Udah luas. tersebar luas. Jadi kalau Shopee ada di mana itu bisa. Tinggal kontak aja, cari di Instagramnya. Gendis Ayu Jahe. Berarti bisa dibawa kemana-mana. Bisa. Terus ada Rido Coffee. Rido Coffee itu dia itu semacam kopi yang memang dia kesehatan, jaga kesehatan. Bukan sembarang kopi ya. Kalau kopi ya tok kopi doang gitu. Ada petik merah ya petik merah aja. Nah kalau Rido Coffee ini dia itu ada campurannya kayak jahe, terus ada apa? Pinang. Pinang. Dia campur pinang. Keren tuh. Berarti itu emang benar-benar kemasan yang mudah banget dibawa kemana-mana. Ya, cocok lah. Banget ya buat Kan kayak suka gini ya. touring kan, butuh kehangatan. Nah, cocok banget minum itu. Betul, worth it banget sih. Oke. Seru ya obrolan kita ini. Iya, udah semua ngelingkup lah ya pokoknya. Dari ujung ke tengah, ujung lagi ke tengah lagi, mantap sih. Tapi gokil sih ya. Kita kan nggak kenal nih ya. Nggak kenal. Belum kenal ya. Dan kita bisa apa ya? Sekarang ngobrol serileks ini. Nah, itu adalah rezeki banget sih. Oke. Nggak kenal Shopee dan nggak tahu ya Shopee itu siapa. Tiba-tiba kita dipersatukan di satu podcast yang Shopee bisa ceritain pengalaman Shopee itu. Wah, thank you banget. Aku mau ngajakin Shopee makan. Apa tuh? Ada nih. Cemilan yang enak dari Doi Umudinar. Nah, itu adalah produk khas Lampung. Dia itu apa ya? Dia itu donat yang memang donat isian yang variannya banyak banget. Jadi Shopee bisa makan ini. Wow. Enak banget. Banget variannya. Cobain, langsung cobain. Pilih. Ini ada strawberry, ada Oreo, ada Beda aja deh. strawberry boleh ambil. Nah, ini ada coklat. Oke. Nah, wow, ini lapar sih. Aku juga lapar dari tadi ngobrol sama Shopee. Cuman Shopee nggak berhenti ngomong. Karena emang Shopee sendiri orangnya jarang makan loh, Kak. Walaupun badannya gede jarang makan. Makan itu hitungannya satu hari satu kali. Beneran? Iya, malam. Kalau siang Itu kenapa? Kalau cewek makan satu hari wajar dong karena pengen langsing. Kalau Shopee nggak pengen sih. Nggak pengen langsing sih kalau Shopee. Cuman emang susah. Iya, angel amat ya. Cuman emang jarang makan aja, lebih banyak minum. Lebih banyak minum. Iya. Gak biasa untuk makan berlebih. Tapi ini mantep nih kayak cemilannya nih. Wah, ini enak banget ini. Dari Doi Umudinar. Nah, itu memang apa ya? Dia spesialis donat yang sponsorin kita hari ini. Wah, thank you banget Doi Umudinar. Udah support perut kita hari ini. Oke, kita cobain lah ya. Aku juga udah nggak tahan nih ngelihat apa? Cappuccino ini. Wih. Dia ini keren loh. Ada apa? Dia memang khas Lampung. Jadi dia memunculkan apa ya? Kayak strudel ya. Tapi berbentuk siger. Nah, itu bisa kalau Shopee jalan-jalan bisa bawa itu tuh. Wah, keren. Bisa beli di Instagramnya Doi Umudinar. Doi Umudinar. Jadi Shopee bisa klik itu. Kalau Shopee mau memperkenalkan Lampung ya, pasti butuh dong. Biar disupport kan Lampung itu. Nah, Shopee pas ke luar kota, gue punya oleh-oleh nih. Bukan cuman pisang, tapi ada strudel yang keren banget nih, berbentuk siger. Nah, oke. Lanjut lah ya. Makan dulu, kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, full banget ya isinya. Ini bedok banget nih. Kalau teman-teman mau bisa kunjungin Instagramnya Doi Umudinar. Itu lengkap banget, ada 13 varian rasa. Gue lupa apa aja rasanya. Tapi ini enak. Jatuh lagi. Ya udah bersihin aja kalau lagi bakar kan. Kita tadi makan apa? Donat. Donat. Itu lembut banget. Nah, ini coba Shopee harus cobain ininya. Dessert boxnya dari Doi Umudinar. Ada dessertnya juga. Ada dong. Wow, Itu enak banget. mantep kali Nih ya. Kita coba ya. Kita langsung cobain. Ini yang rasa tiramisu. Toppingnya tuh banyak banget nih. Full banget ya kayak Full gini banget. ya. Oke. Monggo, langsung dicobain. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Bismillah.
Ini gokil sih. Ngomong-ngomong, Sophie seneng gak sih makan makanan berat kayak gini? Kalau ini sih di motor Sophie kadang kan sering Sophie isi ya di box karena emang kita kan nggak tahu nih namanya jalan jauh. Jalan jauh apalagi sendirian ya. Terus kadang juga Sophie ini nggak pernah bukan nggak pernah ya, lebih milih jalan alternatif. Apa tuh? Jadi cari jalan-jalan yang dilingkupin banyak liku-liku, kayak banyak hutan atau segala macam. Kan di situ juga kadang kan jarang yang namanya supermarket ataupun warung. Kadang kan suka bawa-bawa cemilan kayak gini sih, cemilan berat gitu. Itu kalau lewat hutan di mana? Paling jauh kemana Sophie? Ke Riau? Paling jauh Bengkulu sama ke Malang. Oh, itu ngelewatin hutan juga kan? Nah kalau ngelewatin hutan sendirian gimana? Seru, sumpah sensasinya seru banget. Anjay, jawabnya seru guys. Iya seru banget. Itu adalah momen dimana lo bisa ngebebasin diri lo dengan alam. Yang biasanya bising akan mobil, kendaraan, asap, yang udaranya kotor, di sana bersih. Pernah takut nggak kalau dibegal gitu? Gak sih, gak pernah takut. Toh sama-sama manusia. Iya. Kalau kita dibegal mayatnya masih ada, masih kelihatan. Betul kan? Ini sih, gokil ini. Karena emang, pernah lo, Sophie kena momen ya hampir dibegal di sini Kalibalok. Dulu tuh pulang les. Itu jam 10 malam. Gila, untung bawa si Saber ya, si Kikis. Kikis namanya Kikis. Ya, motor Sophie ada nama sendiri. Jadi setiap motor Sophie tuh punya nama gitu. Ada berapa motor sekarang? Alhamdulillah lumayan. Berapa dong sebutin? Ada 7. Ada 7. Tapi yang punya Sophie sendiri pribadi 4. Jadi yang lain Yang ini. lain punya almarhum bokap. Wow. Oke, ceritain. Nah, itu tuh kita baru balik nih. Balik yang lainnya tuh lewat atas. Sedangkan rumah Sophie kan harus ke bawah. Kan kita tuh nggak ada kayak pikiran feeling jelek gitu ya kan, karena emang udah biasa di jalan kan. Tuh emang lagi seneng-senengan kebut-kebutan kan. Lewat bawah, tiba-tiba ada itu malam? Iya malam jam 10. Ada motor lewat bawah flyover juga, lepas, tek gitu. Lepas tuh kayak kita lagi lurus nih, dia langsung belok keluar. Itu bau celurit. Anjir, Sophie mikir, ini orang gila kali ya malam-malam gitu. Sophie mikirnya gitu. Sendirian dia? Iya sendiri, enggak dia berdua. Berdua. Sophie sendiri. Terus Sophie mikir gini, kok tuh celurit ditaikin ke atas? Maksudnya apa? Apa ada apa namanya tawuran kah atau apa? Sophie nggak tahu. Tiba-tiba, woi berhenti woi. Apaan terus sih? ngegas akhirnya? Iya enggak, Sophie katanya mikir, apaan sih itu masih pelan tuh, masih bawa kisaran 50-an ya. Set, dia mepetin, mau ditendang. Ya udah, Sophie langsung tancap. Secara ini insting. Secara insting ya. Tangan gini, nunduk sedikit, nunduk, kebut. Tikung set lurus udah. Anjir, yang mau dibegal anak bikers ya salah lah. Tapi itu momen dimana Sophie ngeliat celurit tuh kayak anjir, itu kalau kita masih gini pala ya? Ini hilang nih. Iya benar. Tapi alhamdulillah kita masih dikasih kesempatan untuk buat kebut-kebutan sama begal. Anjir serem. Kampret. Itu momen paling anjir bener lah. Sama satu lagi. Itu di dekat tahu Semik kan kak? Tahu Semik. Sophie jam 8 malam sama adek. Itu ditodong pisau. Terus? Ya udah, Sophie jejak aja. Beneran itu kagak mikir-mikir ya, karena kita pakai Vega Bapak. Vega Bapak itu udah banter tuh. Ada bilang, Mbak, itu ada yang mepet. Siapa? Ada yang mepet. Masih asik dong pakai Vega kan, stangnya di bawah ya. Asik aja. Terus dibilang, itu ada yang mepet. Aku gini, pas ngeliat lagi udah di samping. Itu megang apa dek? Kata Wan. Bisa Mbak, kebutin dulu dong sama aku. Aku kebutin, mepet lagi. Ya udah, gak pikir panjang, jejek. Jatuh Kita kabur. Daripada kita yang jejak, mending kita yang jejak kan. Ya udah, kabur. Seru itu. Ada aku tuh sampai bilang gini, kok Mbak berani sih? Terus saya bilang, kamu takut sama orang? Kata, baru orang loh dek. Kata, aku gituin. Terus dari situ, berarti aku boleh ya Mbak ya nanti. Kalau kebutan boleh, tapi kalau begal jangan. Takutnya dia belajarnya kayak begalnya gitu kan. Karena emang masih kecil waktu itu, dia masih 6 tahun. Tapi sekarang udah gede kan? Udah, dia baru masuk SMP. Gokil nih perjalanan Sophie nih, wow. Itu seru deh, kalau kakak mau coba boleh. Boleh lah, boleh. Kita udah siap nih, siap mental. Om begal, jemput. Tapi memang Sophie ini nggak kapok ya? Enggak sih. Nggak pernah kapok. Enggak.
Karena memang udah hobi mungkin ya. Hobi sih, karena emang itu hobi yang paling enak. Hobi yang paling enak adalah hobi Ngebut yang di jalan. Oh, Oh. menghasilkan. Udah menghasilkan, bisa kebut-kebutan, santai, itu paling enak banget. Anjay. Sumpah itu momen paling apa ya, istilahnya lu cuma jalan aja lu dibayar gitu. Jalan-jalan dibayar, siapa lagi yang nggak mau coba. Ini Kak, Sofi nih yang keliling planet ban ini, bukan duit Sofi. Duit planet ban itu. Iya, Memang. pure dari planet ban. Makanya gue bilang kan Planet tadi ban. gue kedatangan orang planet. Betul sih orang planet, tapi bukan orang lain ya. Planet ban. Betul banget. Itu bener-bener tuh momen kali enak. Dan alhamdulillah selain Sofi ada juga yang tetap ngikut teman-teman Sofi. Karena Iya. emang Sofi tuh pengennya gini loh. Kalau kita punya kenalan, mbok yo teman-teman tuh diajak. Diajak ya. Karena semua rezeki itu udah diatur gitu loh. Jadi nggak usah pelit-pelit lah gitu loh. Karena emang rata-rata yang bakers selebgram di motor rata-rata masih pada pelit untuk masalah endorsement, Yes. untuk masalah kayak gimana sih. Rata-rata banyak loh yang nge-DM, Kak Sofi kok bisa sih touring dibayarin? Kak Sofi kok bisa sih touringnya jauh-jauh? Ya udah Sofi langsung jawab, bisa asalkan kita niat. Kayak gimana Kak? Ya udah aku kasih tahu, kamu kayak gini. Nanti dia pasti jawab, kok ada ya selebgram yang mau bales? Tumben loh. Iya, benar. Terus Sofi bilang, kalau kita pelit ilmu kita mau dapat apa? Wow. Betul nggak? Jadi Gokil. nggak boleh pelit ilmu kan? Yoi. Karena emang kita juga pada dasarnya dari nol. Nih ya, Sofi dari nol susah. Mm-mm. Kalau kita bisa mempermudah orang lain, kenapa enggak? Yes. Betul Wah, kuat nih. Nih, satu lagi Kak. Apa tuh? Sofi selalu belajar dari Papa gini. Janganlah kamu mempersulit orang lain. Kalau kamu nggak mau dipersulit. Iya benar. Gitu. Jadi gimana caranya kita sesulit apapun aku tetap ngebantu. Oke, Selagi aku masih bisa oke. bantu, aku bantulah gitu. Aku minjem duit 2 juta dong. Oh, boleh. Langsung kita pancing ya. Boleh sih, boleh. Oke. Ini menarik banget. Wah, kedatangan yang memang menginspirasi banget nih Sophie nih ya. Oh iya Sophie. Kan Sophie sampai sebesar ini nih. Ada pesan nggak untuk orang-orang yang memang udah dukung Sophie dari nol sampai sebesar ini? Sophie mau nyampein apa ke mereka? Buat semua teman-teman, kerabat, semua saudara, kawan-kawan lah, pokoknya semuanya yang udah dukung Sophie itu thank you banget. Semoga dengan kalian ngedukung Sophie, kalian juga bisa up juga, Ya amin. dan bisa sama-sama maju bareng-bareng. Gokil nih. Ada kalau maju sendirian bingung kan, nanti kalau Iya kita jatuh dong. nggak ada yang pegangin nih. Apalagi kalau lagi tawuran maju sendiri. Oh, iya. Bingung. Mendingan bareng-bareng kan. Oh. Kalau ada bareng-bareng apa sih yang nggak bisa? Gitu. Gue juga mau terima kasih nih untuk sponsor-sponsor UKM yang udah mau sponsorin acara kita hari ini. Ada dari Ojesa, ada dari Gendis Ayu Jahe, ada dari Rosti. Rosti itu adalah teh pelangsing ya. Jadi kalau Wow. Sophie mau langsing-langsing minum Rosti ini. Terus ada dari Rido Coffee dan ada dari Doi Mudinar yang kita makan sekarang. Sama ada dari Bambuin Homestay. Nah, thank you banget untuk kepercayaan kalian udah support acara kita dan semeriah ini. Wah, gua kenyang nih. Kenyang. Keren banget nih acara ini podcast yang kesekian Sophie datengin dengan banyak banget sponsornya banget. Gokil ya? Banyak banget yang dukung, gokil banget sumpah. Ini UKM keren. Mudah-mudahan Sophie bisa dapat Harus dong. sama UKM Harus. Lampung. Siap. Oh iya, kalau teman-teman mau tahu channel Sophie. Sophie punya channel YouTube. Punya dong. Apa tuh namanya? Namanya Lady Sophia, LADY ya. LADY Underscore? SHOFIA. Oh, nggak pakai underscore. Nggak pakai. Kalau SHOFIA. Instagramnya? Sama Lady Sophia cuman pakai underscore. Jadi Lady_Sophia. Sophia. Oke, ini gokil banget. Oke. Ngomongin tadi Lady ya. Iya, Nah, Lady. lu kalau di jalan tadi gue sebut Edi. Nah, kalau lu bisa disambut Edi sih? Karena ya emang dari cover ya, dari fashion Sophie itu kalau di kumpulan sama kawan-kawan udah kayak laki bener. Heeh. Makanya Edi. Makanya Edi. Kadang juga dipanggil kalau Sophie ya, Sofian, dipakein an. Sofian. Laki semua. Nah, laki semua. Nggak ada yang namanya Sophia. Bahkan kalau misalkan lagi kopdar nih ya, Edi mana? Ah, Edi. Lu goblok nih, gitu. Jangan sampai kadang lu kan. Lu goblok. Anjay, Edi. Oke, Bang, Edi ada. Tapi itu jadi apa ya? Nama dekat, nama inilah ya. Nama apa ya? Yang buat kita makin dekat sama sama teman-teman kita yang ya. lain. Iya, karena emang di jalan pun
Ada sebutannya. Mereka tuh malah kayak nggak tahu kalau Sofi cewek. Gitu. Iya. Kalau yang untuk masyarakat umum ya, bang dari mana? Gue cewek baru. Karena emang ini kan nggak ketahuan di jilbab nih. Iya. Kadang Sofi giniin terus Sofi pakai jaket. Itu pakai helm full face. Udah kayak cowok. Bener-bener kayak cowok. Ada lagi momen yang paling greget. Apa tuh? Sofi di Bandung kena tilang. Tilang polisi nih. Iya. Prit, berhenti. Sofi diam aja. SIM, STNK. Ini cewek kata dia. Pak, saya emang cewek. Oh, cewek. Ya udah jalan. Anjir, bacat nih polisi gara-gara cewek dijalanin aja. Suwe, itu momen paling gokil. Tapi teman Sofi kena. Dia cewek. Oh, cowok. Cowok dia, Sofi cewek. Oh, cewek beneran. Pinggir sana. Udah, pergi. Enggak jadi ditilang. Polisinya ketawa lah. Berarti di antara klub motornya Sofi doang yang perempuan? Iya. Sofi di klub motor dari Saber, Adivi itu Sofi selalu dipanggil Bontot. Tunggu. Jelasin dulu Saber sama Adivi. Saber itu motor besar. 150 besar, sama juga Adivi 150, cuman bedanya dia naked. Naked itu no firing. Cuman dia kopling. Nah, itu dari brandnya Yamaha. Kalau yang Adivi dari brandnya Honda, dia full fairing tapi dia matic. Gitu. Dia Adivi. Iya. Di situ sama doang yang cewek. Dan dipanggilnya Bontot. Kalau di Saber dipanggilnya Bontot karena emang dibilang paling kecil. Cewek sendiri paling lewel. Karena emang di situ ya tunggal cewek sendiri yang Sofi, lu tuh cewek nggak boleh bawa motor. Ih, bodo amat, gue punya motor ya. Itu pertama kali Sofi ngelawan Ketum. Ih, bodo amat, gue yang punya motor. Terus dia apa? Ketawa gak sih? Dia marah. Marah? Ih, ngelunjak lo ya. Ya udah, gue keluar nih. Jangan. Ancaman. Karena emang daya tarik klub motor itu di saat lo ada ladies bakers dan ladies baker itu ngeriding sendiri, bukan dibonceng. Beda ladies baker sama boncengers. Nah, makanya sejauh ini di antar temen-temen cuman Sofi ya mungkin yang punya channel YouTube. Iya. Saber owner Lampung pun masih ada karena anak-anak Saber lain di Indonesia taunya, wah ini Saber ada di Sofi, gitu. Pun di sini sekarang spesiesnya langka. Saber tuh langka. Kalau di Adivi, alhamdulillah nama Sofi udah ada. Udah tahu ya. Jadi mereka udah tahu. Yang bikin Sofi suka bingung tuh kalau Sofi dipanggil Mira. Iya. Mirip rame-rame. Bukan. Oh, salah. Mira itu karena mereka rame-rame. Bisa ke sana itu. Enggak, karena gini. Ada salah satu orang waktu pas Sofi donor darah, diambil KTP-nya. Dia ngeliat nama asli Sofi. Dan itu yang Sofi bikin bingung karena Sofi juga lupa. Sofi udah lama nggak pakai nama asli. Sofi lupa. Dia manggilnya Mira. Mira siapa? Itu namanya Mira gitu kan. Ya ini siapa kalau bukan kamu? Kaget kasih kagetnya. Oh iya nama gua ya. Gokil, goblok. Lupanya itu sama nama. Oke. Wah, ini gua udah ngobrol panjang lebar, gua ya yang ada gua terkesan ya. Makanya gua kebanyakan bengong dari tadi. Oke. Gua mau nitip ini nih. Sofi mau nggak kasih quote ke teman-teman yang bingung sama ya sekarang ya, apalagi anak-anak muda yang baru cari jati dirinya tuh. Dia bingung, gue ini cewek tapi gue sukanya futsal, terus gue ini laki sukanya masak, gitu kan bertentangan tuh. Nah kayak Sofi ini kan udah menjalankan kan. Sofi seorang perempuan tapi hobinya yang gokil banget, ngendarain motor loh ini. Nah itu kan pasti tantangan banget. Nah, Sofi ada pesan-pesan nggak ke mereka biar mereka nggak ragu? Tetap jadi diri sendiri, gak usah mikirin isi kepala orang lain, lakuin selagi hal itu positif, berbuat baiklah terus. Yes. Karena emang ya itu yang Sofi pegang terus, gak usah terlalu mikirin isi kepala orang. Kalau kita mikirin isi kepala orang, apapun kegiatan lu pasti kayak salah di mata orang. Salah. Karena mau baik buruknya orang beda-beda persepsi orang. Benar. Lu mau buat baik sebaik manapun, tetap aja lu salah kalau dia nggak suka. Ya kan? Udah jadi tetap jadi diri lu sendiri aja. Dan nggak usah mikirin omongan orang lain.
Oke, gokil banget. Oke, terima kasih yang udah nonton channelnya Ilham Ayu. Tetap stay ya di channelnya Ilham Ayu. Jangan lupa like, share, and subscribe channelnya Ilham Ayu biar gue makin semangat ngedatengin orang-orang inspirasi kayak salah satunya Kak Sofi nih ya. Untuk teman-teman yang mau follow Instagramnya Kak Sofi, bisa kunjungin di Lady Sofia. Untuk channelnya ada di Lady Sofia. Oke, nah gue juga terima kasih ke teman-teman UKM yang udah support acara gua hari ini. Ada dari Gendis Ayu, ada dari Rosti, Rido Coffee, terus ada dari Ojesa Indonesia, dan ada dari Doi Umudinar. Kalian adalah UKM yang keren. Jangan lupa kunjungin aja UKM-nya. Jangan lupa di follow ya. Oke, thank you. Gua Ilham. Gua Lady Sofi. Jangan lupa untuk terus semangat. Jangan lupa.